Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Alvin Akri. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah buku sosiologi lagi. Dan terkhususnya buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Suharjono Soekanto. Dan di review kali ini saya akan mereview pada bab keempat, yaitu tentang kebudayaan dan masyarakat. Jadi pada bab ini ada 6 pokok bahasan yang akan saya review, mulai dari yang pertama tentang kebudayaan. Dalam dunia sosiologi, masalah kebudayaan juga perlu diperhatikan karena pada dasarnya hubungan antara budaya dan kelompok masyarakat dalam melakukan sebuah hubungan interaksi tidak dapat dipisahkan. Misalnya saja terjalin hubungan antara individu dengan beberapa kelompok masyarakat tertentu yang berinteraksi menggunakan bahasa daerah mereka. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, apabila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, maka kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budhay, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan atau kultur sering dicampurkan dengan masyarakat atau society, yang sebenarnya arti keduanya berbeda. Kebudayaan sendiri adalah sistem nilai dan norma yang diyakini, sementara masyarakat adalah sekumpulan yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok. Masyarakat sendiri adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem nilai dan norma yang terorganisasi yang menjadi pegangan atau keyakinan bagi masyarakat tersebut. Dalam hubungan antara masyarakat dan kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya yang saling berhubungan dengan kelompok masyarakat tersebut. Kemudian pada materi yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan itu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia yang meliputi seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. Kemudian mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi. Selain menciptakan berbagai peralatan, manusia juga butuh berbagai usaha dengan bekerja untuk bisa mendapatkan barang ataupun jasa yang diperlukan. Unsur satu ini masuk ke dalam sistem ekonomi yang meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, beternak, berdagang, menangkap ikan, dan masih banyak lainnya demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Kemudian sistem kemasyarakatan dalam unsur ini yaitu dimaksud dengan sistem kemasyarakatan beberapa kelompok yang sengaja dibentuk oleh masyarakat yang digolongkan sesuai dengan tingkat lokalisasi geografis yang secara otomatis terbentuk di kehidupan masyarakat. Ini meliputi beberapa sistem diantaranya kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian bahasa, baik lisan maupun tertulis. Bahasa merupakan alat bagi setiap manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Pengucapan bahasa yang digunakan untuk komunikasi oleh setiap manusia pun berbeda satu dengan yang lain. Hal ini yang biasa disebut dengan dialek atau logat. Kemudian kesenian sini meliputi beberapa hal, diantaranya seni rupa, musik, hingga tarian-tarian yang merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia. Unsur kebudayaan ini dihasilkan oleh suatu kelompok atau seorang manusia yang memiliki nilai keindahan atau estetika. Hal ini pun diwujudkan dengan mengekspresikan jiwa dalam bentuk seni. Kemudian sistem pengetahuan ini memiliki arti yakni pengetahuan masyarakat mengenai alam sekitarnya, kondisi geografis, flora dan fauna, waktu hingga sifat dan tingkah laku manusia. Biasanya pengetahuan ini diperoleh dari pendidikan ataupun penyebaran informasi di dalam masyarakat luas. Kemudian yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Religi merupakan sistem yang memadukan antara praktek dan keyakinan seseorang. Religi juga termasuk ke dalam unsur pokok budaya yang tidak dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena dalam sistem ini terdapat unsur yang harus dipahami, yakni sistem upacara keagamaan, sistem keyakinan, dan umat yang percaya terhadap religi. Kemudian pada poin review materi yang ketiga tentang fungsi kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kebudayaan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan sebuah interaksi yang saling mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya saja, beberapa masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan mengikuti tradisi turun-temurun bersama-sama menanam padi, menangkap ikan, dan menjual hasilnya melalui perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
Kebudayaan juga mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Misalnya saja, seseorang yang telah terpengaruh oleh hal-hal buruk atau roh-roh jahat yang dapat mempengaruhinya dan kelompoknya. Juga disinilah budaya berperan untuk menjaga tradisi dan keyakinan-keyakinan yang mereka sudah percayai sebelumnya agar terhindar dari hal yang tidak baik baginya dan kelompoknya. Kemudian yang keempat tentang sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat atau yang merupakan sifat inti dari kebudayaan merupakan sifat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat inti itu sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kemudian kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan pernah mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Kemudian yang kelima, materi review yang kelima tentang kepribadian dan kebudayaan. Jadi, sifat-sifat kepribadian yang berakar dari adat istiadat dan ajaran agama pada suatu kelompok masyarakat dapat dikukuhkan sebagai hukum adat. Selain itu, ciri-ciri kepribadian suatu kelompok masyarakat juga tercermin dalam penampilan hidup sehari-hari. Misalnya, kepribadian bangsa Indonesia yang ramah tamah, suka menolong, memiliki sifat kegotong royongan adalah ciri umum dari sekian banyak suku bangsa yang berada di Indonesia dan menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian review materi yang ke-6 tentang gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan merupakan gerak manusia yang hidup dalam masyarakat. Ini dapat terjadi ketika dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya di sini hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat itu mengalami pergerakan karena masuknya atau terpengaruh oleh budaya lain, sehingga kebudayaan itu dapat diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan yang telah ia percayai sebelumnya. Jadi, berdasarkan review pada bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat, dari bacaan ini dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai masyarakat dan kebudayaan bahwa antara masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Dari satu sisi, dalam sebuah hubungan interaksi yang terjadi antara masyarakat selalu terikat dengan kebudayaan atau kepercayaan yang mereka yakini. Misalnya saja, dalam sebuah kelompok masyarakat akan dilakukan acara pernikahan, maka sesuai dengan sistem kepercayaan atau religi yang dipercayai, mereka harus melakukan ritual-ritual atau doa-doa persembahan kepada nenek moyang sebelumnya sebelum melakukan acara pernikahan. Ini berguna agar mereka terhindar dari hal-hal jahat yang dapat mengganggu kelancaran acara nikah itu. Pada akhirnya, budaya sendiri sudah ada sejak zaman nenek moyang kita terdahulu dan terus bergenerasi sampai sekarang ini. Ini dapat dilihat dari ciri khasnya terkhususnya, ciri khas masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat gotong royong, sopan, dan suka menolong. Ini merupakan kepribadian budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi pergerakan atau pergeseran nilai budaya yang sudah ada sebelumnya, yang disebabkan karena masuknya budaya asing atau budaya baru. Nilai kebudayaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan harus dilestarikan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Oke, jadi sekiranya review materi pada bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat, mohon dimaafkan dan dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvin, sekian dan terima kasih.